Shalom semua pemirsa program All by Grace yang diberkati Tuhan. Bersyukur Tuhan telah memimpin kita dengan kasih karunia-Nya sehingga kita sampai kepada episode yang ke-100. Kita akan segera mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih karunia, pimpinan dan penyertaan-Mu yang luar biasa dan nyata. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini dan kami serahkan berikutnya ke dalam kasih dan kuasa-Mu. Engkau pimpin, Engkau berkati dan biar kami semua boleh dengan hati yang rindu dan kami siap untuk ditaburi oleh benih firman dan kami boleh bertumbuh dalam iman dan kami boleh makin hari makin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Pada dasarnya setiap orang asal ada kemauan pasti bisa berbuat baik. Demikian juga bisa sebaliknya, memilih untuk berbuat jahat. Namun bagaimanapun yang benar, bijak, dan patut dibanggakan adalah jika manusia itu selalu mau berbuat baik tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisinya, sebab mengerti bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya tidak berkenan kepada orang yang berbuat jahat, tetapi memberkati orang yang senang berbuat baik. Memang dalam kenyataan, tidak semua orang dapat bertahan terus sehingga berhasil untuk selalu berbuat baik, karena perbuatan baik yang dilakukannya terkadang bisa menuai reaksi yang tidak diharapkan. Tidak heran orang yang berbuat baik tersebut bisa patah semangat, tidak ingin lagi untuk selalu berbuat baik. Kenyataan seperti ini harus dapat dimaklumi, berhubung ada sebagian orang yang berbuat baik tetapi terselip motivasi yang salah, misalnya demi bisa mendapat pujian orang lain, demi mendapat pahala atau upah bagi kehidupan yang akan datang, demi menenangkan hati nurani melalui bakti sosial, demi menutupi kesalahan dan lain sebagainya. Walaupun demikian, yang terpenting adalah jangan sampai orang yang selalu berbuat baik itu beralih menjadi berbuat jahat. Jika hal itu terjadi, sungguh sangat disayangkan, karena orang yang sebelumnya dikenal sebagai orang baik berubah menjadi orang jahat. Dalam kehidupan mudah ditemukan orang yang tanpa disadari ia mengkotak-kotakan sesama dengan berbagai label.
Ada yang dikategorikan sebagai orang baik, orang jahat, orang yang murah hati, orang pelit, orang penyabar, pemarah, dan lain sebagainya. Padahal dalam kenyataan, belum tentu penilaiannya itu tepat dan benar. Karena sifat dan karakter manusia tidaklah semudah itu untuk ditebak, apalagi dimengerti. Ada orang yang terkenal begitu royal kepada teman-temannya, baik dalam mentraktir makan dan selalu bersedia membantu dikala mereka membutuhkan. Di mata teman-temannya, ia adalah orang baik, suka menolong, dermawan, namun ternyata sifatnya sangat berbeda ketika di rumah. Di mata teman, seseorang bisa saja dikenal begitu murah hati, namun terhadap istri dan anak-anaknya ternyata begitu pelit, kikir, jangankan memberikan apa yang mereka inginkan. Ia hampir tidak pernah memberikan nafkah hidup yang layak bagi keluarganya. Sebagian besar uangnya habis dihamburkannya dengan teman-temannya yang tak jarang juga ia memaksa istrinya berhutang demi memenuhi keinginan hatinya untuk menolong sesama teman. Ada pula seorang aktivis gereja yang terkesan bersahaja, alim, dan bijaksana. Banyak orang yang menilainya sebagai orang yang baik, ramah, dan cinta Tuhan. Memang sifat dan sikapnya dalam beribadah terlihat lemah lembut dan ramah bagaikan malaikat. Tapi orang tersebut ternyata memiliki sifat dan karakter yang lain di dalam kehidupan di rumah tangganya dan kesehariannya. Tidak ada tutur kata halus, lemah lembut ketika di dalam rumah. Sebaliknya emosinya yang selalu meluap-luap, bahkan tak jarang dia bersikap dan berkata-kata kasar hingga main tangan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak heran istrinya berkata bahwa suaminya sangat beda di rumah, beda pula di gereja ketika beribadah dan melayani Tuhan. Dari contoh-contoh di atas bisa kita simpulkan bahwa orang bisa saja berbuat baik, bisa saja menjadi berkat, bisa memiliki karakter yang lemah lembut, murah hati, pengasih, dan sebagainya. Namun di sisi lain, orang tersebut juga bisa berbuat jahat pada waktu dan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Semua itu kembali lagi kepada pilihan masing-masing. Dalam setiap situasi dan kondisi, selalu ada pilihan bagi kita untuk berlaku baik ataupun jahat. Bagi mereka yang sudah dicap sebagai penjahat sekalipun, tidak berarti hidup mereka hanya bisa didedikasikan kepada hal-hal yang jahat saja. Dalam kenyataan, banyak ditemukan narapidana yang bertobat kok. Ya, percaya dan aktif lagi melayani Tuhan, bahkan dipakai Tuhan dengan dahsyat setelah dia keluar dari penjara atau selama masih di dalam penjara sekalipun. Ada juga beberapa mantan pemakai dan pengedar obat terlarang yang setelah bertobat, kini mendedikasikan hidup mereka untuk orang-orang muda agar tidak jatuh seperti mereka dulu. Rasul Paulus yang dikenal dengan karya, pengorbanan, dan pelayanannya yang begitu luar biasa demi jiwa-jiwa dimenangkan, menjadi inspirasi bagi kita semua. Ternyata dia memiliki masa lalu yang suram, kelam, dan bisa dibilang jahat. Sebelumnya, Paulus memiliki hak dan kuasa untuk menangkap dan menganiaya orang yang percaya dan yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Namun, ketika Tuhan menjamah hidupnya dan memanggilnya, Paulus bertobat dan menjadi seorang pengikut dan pelayan Kristus yang rela mati dan mati-matian bekerja bagi Tuhan. Jangan sampai berkata bahwa seseorang memang terlahir sebagai orang jahat, karena setiap orang memiliki potensi yang sama untuk bisa berbuat baik, menjadi berkat, dan menjalani sebuah kehidupan yang berarti, bernilai, dan berdampak seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang mengangkat tema berbuat baik. Beberapa prinsip fondasi agar dapat selalu berbuat baik antara lain. Yang pertama, berbuat baik harus menjadi kesenangan sehingga dapat menyenangkan hati Tuhan. Alam semesta, dunia, dan segala isinya diciptakan Allah hanya dengan berfirman. Tetapi ketika menciptakan manusia, Allah turun tangan membentuk dari debu tanah menurut gambar dan rupanya. Oleh karena itu, Anda dan saya merupakan ciptaan Allah yang istimewa.
kita adalah masterpiece dari Tuhan karena dibentuk Allah dengan tangannya sendiri, apalagi menurut gambar dan rupanya. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Dengan demikian, kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, otomatis kita mewarisi sifat karakter baik seperti yang ada pada Allah, dan oleh karena itu seharusnya lah kita dapat berbuat baik sebagai pancaran dari hidup yang baik itu. Sejak manusia salah pergunakan hak bebas pilih, maka terjerumuslah manusia ke dalam dosa yang berakibat fatal. Manusia dihalaukan dari persekutuan dengan Allah. Manusia harus menanggung konsekuensi dosa, yaitu penderitaan hingga maut atau kematian. Otoritas yang diberikan Allah semula waktu mereka diciptakan diserahkan kepada iblis yang mencobanya, yang mengelabui dan mengalahkan dan mempengaruhi manusia hingga mereka jatuh ke dalam dosa yang akan menggiring manusia hingga sampai penderitaan, mati, dan kebinasaan. Dan sejak itulah kemauan dan kemampuan manusia berbuat baik terpengaruh sehingga kecenderungan manusia bukannya berbuat baik, malah sebaliknya berbuat jahat karena dosa telah bertahta atau berkuasa di dalam hidup manusia sejak saat itu, dan kuasa dosa dengan leluasa mengarahkan manusia untuk berbuat jahat bukan untuk berbuat baik. Benih dosa yang ada pada Adam dan Hawa diturunkan kepada keturunan mereka, yaitu Kain dan Habel, dan kepada kita sekalian manusia di seluruh dunia ini. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, sedangkan Kain dan persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Oleh kejadian itu, hati Kain tersulut menyala, kuasa dosa langsung mengarahkannya untuk berbuat jahat, bukan berbuat baik. Kain menjadi panas hati dan bermuka muram alias iri dan marah, yang tercatat dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 hingga ayat 5. Selanjutnya, Tuhan yang baik tetap mengasihi dan baik kepada Kain dengan memaparkan kebenaran dan menasihati Kain agar berjaga-jaga jangan sampai tergoda oleh si jahat yang telah mengintip dan berusaha mengarahkan Kain berbuat jahat. Kain harus menentukan pilihan dengan tepat dan benar, namun sayangnya Kain memilih menuruti kuasa si jahat sehingga berbuat jahat dengan membunuh Habel adiknya sebagai kasus pembunuhan pertama dalam sejarah peradaban manusia. Kejadian pasal 4 ayat 6 hingga 8 mengatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Jika Kain bisa menerima nasihat, merenung dan mempertimbangkan dengan bijak, tentu sempat bagi dia memilih untuk tenang, minta ampun sama Tuhan, sekaligus minta arahan Tuhan agar lain kali dapat mempersembahkan korban yang diindahkan oleh Tuhan juga. Lagi pula, apa sih yang terlalu salah pada Habel adiknya sendiri? Tidaklah pantas kalau sampai harus dibunuh kalau hanya persembahan korbannya diindahkan Tuhan. Masa cemburu atau iri hati sedemikian rupa begitu saja jin marah? Tuhan juga mengatakan sekaligus memperingatkan agar ia tidak panas hati, muka muram, melainkan muka berseri, senang dan bahagia dengan berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu yang Tuhan katakan kepada Kain. Ada beragam pilihan yang harus ditentukan Kain. Muka berseri, senang bahagia, atau muka muram, iri dan marah. Berbuat baik atau berbuat jahat. Menang atas dosa atau dikalahkan oleh dosa. Jatuh oleh godaan dosa atau menguasai diri untuk kalahkan dosa. Kalau saja Kain dapat menentukan pilihan dengan benar, tepat dan bijak, perbuatan jahat melalui kasus
pembunuhan keji terhadap adiknya sendiri pasti bisa terhindari. Sebaliknya, Kain akan senang hati dengan muka berseri karena berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan. Belajar dari apa yang dibahas di atas. Harus diakui bahwa untuk selalu berbuat baik memang tidak terlepas dari pilihan yang harus kita tentukan. Dengan acuan ayat-ayat di atas, dengan jelas Tuhan mengarahkan kita juga agar menjadi bijak dalam menentukan pilihan yang terkadang terkesannya sepele, beda-beda tipis, atau kurang masuk akal. Yang menarik dan harus dipetik pelajaran penting adalah muka berseri jika berbuat baik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kita akan senang terpancar dari muka yang berseri jika kita berbuat baik. Bisa juga diartikan berbuat baik harus menjadi kesenangan hidup kita, sehingga kita senang dan mau berbuat baik yang sudah barang tentu menyenangkan diri, menyenangkan orang lain, dan menyenangkan hati Tuhan juga. Dengan demikian, tanpa terasa akan terbentuk sikap, karakter, dan perilaku yang senang berbuat baik selalu. Semakin berbuat baik, akan semakin senang akan menjadi suatu kesenangan tersendiri jika dapat berbuat baik. Jika berbuat baik telah menjadi kesenangan, kita tidak akan mudah-mudah menyerah, putus asa, patah semangat untuk bertahan dan berhasil untuk terus berbuat baik. Karena di gerakan Tuhan, kami pernah berbuat baik kepada seseorang yang kurang mendapat simpati, kasih, dan kesempatan dari pimpinannya selama ia bekerja di tempat tersebut. Entah apa sebenarnya yang terjadi di lapangan, namun singkat kata, orang tersebut digolongkan dalam karyawan yang tidak berguna, tidak mampu kerja, tidak ada harapan berubah, dan sebagainya. Setelah disetujui pimpinannya, kami perkenalkan orang tersebut pindah kerja ke tempat lain. Dan setelah dia masuk bekerja di tempat baru itu, orang tersebut bangkit semangat kerjanya, muncul potensinya, ia dapat bekerja dengan baik, mendapat simpati dari pimpinan dan rekan kerja yang lain, sehingga kehidupannya berubah total, berguna, ceria, bahagia, dan penuh dinamika. Bahkan dia boleh diangkat menjadi asisten yang sangat menolong bagi sang pemimpin. Pernah juga seseorang yang terlilit hutang dengan rentenir dan keadaannya sangat memprihatinkan. Ketika mendengar kabar demikian, seorang anak Tuhan yang menganut prinsip berbuat baik merupakan kesenangannya, ia terdorong, ia berinisiatif dan segera ingin berbuat baik menolong orang yang sedang terlilit hutang tersebut. Setelah dia berdoa dan dia mendapat pewahyuan dari Tuhan, ia berbuat baik dengan diawali menyampaikan pencerahan dan arahan dari Tuhan serta mengikuti skenario Tuhan untuk menolong orang yang terlilit hutang itu. Tak lama kemudian, orang tersebut sungguh terbebaskan dari ikatan hutang, alami mujizat ekonomi secara luar biasa, sampai bisa mempunyai motor, lalu bisa beli mobil, bahkan bisa beli rumah walaupun masih dalam tahap KPR dengan bank. Ya, orang yang senang berbuat baik ini dapat menikmati kesenangan hidup karena berbuat baik, senang, bahagia, dan muka berseri, bukan lagi bermuram durja. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perlu disadari, sekalipun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pemberontakan di Taman Eden, gambar dan rupa Allah yang baik, yang selalu berbuat baik, karakter Allah telah hilang dari hidup manusia sehingga manusia menjadi diskualifikasi, tidak memenuhi syarat, dan telah kehilangan kemuliaan Allah seperti yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 23. Tidak heran jika manusia tidak mampu lagi untuk merefleksikan karakter Allah yang baik itu dengan selalu berbuat baik. Bersyukurlah kepada Tuhan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Dosa kita diampuni, hidup kita dibenarkan, kita diselamatkan, sehingga kita beroleh perdamaian dengan Allah, dipulihkan, diubahkan menjadi ciptaan baru. Dan oleh karena itu, melalui keselamatan dan penciptaan baru yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, karakter Allah yang baik seharusnya telah kita peroleh kembali. Yang menjadi masalah adalah
kembali kepada pilihan kita masing-masing. Bila kita bersungguh hati untuk hidup sebagai ciptaan baru, maka karakter Allah yang baik itu pasti akan kita refleksikan melalui kehidupan nyata dengan selalu berbuat baik. Karena dengan demikian, kita menunjukkan berbuat baik telah menjadi kesenangan kita, dan dengan berbuat baik, kita menyenangkan hati Tuhan. Memang secara nature, kita tidak mampu berbuat baik. Atau berbuat baik pun hanya dapat bertahan sebentar saja. Namun karena kita adalah buatan Allah yang baik, diciptakan kembali oleh Yesus yang baik, yang telah mengutus Roh Kudus Sang Penolong diam di dalam dan turun di atas kita, maka tidak ada alasan kuat bagi kita untuk tidak berbuat baik. Dalam surat Paulus di atas ditegaskan bahwa kita sebagai buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melalui surat itu, Paulus mengingatkan kita tentang adanya suatu tujuan Allah ketika membuat kita, dan Kristus menjadikan kita ciptaan baru, yaitu untuk berbuat baik atau melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalam tujuan demikian. Kita yang pernah tidak baik telah diubahkan Tuhan menjadi baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang baik juga menghendaki kita berbuat baik agar orang yang tidak baik dapat berubah menjadi baik. Karena ada Allah yang baik yang akan memampukannya. Filipi pasal 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ketika berbuat baik, tidaklah benar jika terselip motivasi untuk pamer diri, pamer kebaikan hati, walaupun Paulus menasihati agar kebaikan hati kita diketahui semua orang. Dalam artian, ketika berbuat baik, perbuatan baik kita itu tidak perlu ditutup-tutupi, namun tidak boleh sengaja mengekspos, membesar-besarkannya. Jika motivasi kita benar, perbuatan baik kita justru menjadi pencerminan fungsi kita sebagai garam dan terang dan bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat ini. Dengan demikian akan menjadi kesaksian demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbuat baik merupakan pencerminan integritas hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kita rindu, kita mau dan tekun berbuat baik bukan dengan motivasi yang salah, karena berbuat baik telah menjadi kesenangan bagi kita yang telah mengecap dan mengalami kebaikan Tuhan, dan kita mengerti berbuat baik merupakan kehendak Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan kita setia. Dia pasti akan menolong kita. Kalau Dia telah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita, Dia mau meneruskannya hingga pada akhirnya, dan kita boleh menjadi bejana, menjadi orang yang berkenan kepadanya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah
Prinsip yang kedua, berbuat baik harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah berbuat baik di tengah dunia yang semakin banyak orang telah terkontaminasi pikirannya dengan informasi dan pengetahuan tentang kemunafikan, penipuan, kejahatan, dan hal-hal negatif lainnya. Apalagi berbuat baik secara aktif, konsisten, berdampak, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita seharusnya bijak dan berhati-hati ketika hendak berbuat baik. Namun tidaklah benar jika karena demikian mengakibatkan kita terkendala dan berdalih alasan sehingga tidak berbuat baik lagi. Mungkin saja kita masih berbuat baik sesekali atau hanya pada momen tertentu. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah berbuat baik harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tuhan berkehendak agar kita dapat selalu berbuat baik di waktu kapanpun, dimanapun, terhadap siapapun, karena berbuat baik telah menjadi bagian dalam kehidupan sebagai orang percaya yang dapat mencerminkan ciri dan karakter yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam realita ada orang yang berkecil hati, hilang semangat, bersungut-sungut, dan menyerah untuk berbuat baik secara aktif dan konsisten. Bisa jadi pada awalnya penuh semangat untuk memulai berbuat baik dan hidup menyenangkan Tuhan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika menghadapi tantangan bertubi-tubi, banyak harapan yang tak terpenuhi, sering diremehkan, dicurigai orang. Ada juga orang yang berusaha menipu dan menjatuhkan sehingga lambat laun menjadi lemah, kecewa, dan merasa jenuh karena melihat segala usaha kerja keras demi berbuat baik itu hanya menuai sedikit hasil, minim kemajuan, apalagi perkembangan. Mereka masih berusaha juga melakukan perbuatan baik, tetap terlibat dalam berbagai kegiatan berbuat baik dan pelayanan di gereja. Namun hati mereka telah menjadi dingin dan semangatnya pun telah menjadi luntur, merupakan kenyataan yang tak terpungkiri. Apa yang pada awalnya merupakan kerinduan, kini hanya menjadi rutinitas dan sekedar demi menyelesaikan tugas. Bahkan ada beberapa di antaranya hanya masalah waktu saja untuk mundur dan hilang dari peredaran. Sungguh sangat disayangkan. Prinsip berbuat baik harus menjadi bagian dalam kehidupan. Karena dengan demikian, tidak ada satu situasi, kondisi, tantangan, kesulitan, atau manusia yang dapat mempengaruhi, menghalangi, apalagi membuat kita batal untuk berbuat baik. 1 Petrus pasal 2 ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Seharusnya jika kita tetap konsisten berbuat baik, kepicikan orang-orang yang bodoh dapat dibungkamkan, sehingga pikiran, perkataan, dan sikap mereka tidak pernah akan dapat mengubahkan prinsip berbuat baik adalah bagian dalam kehidupan kita. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, prinsip berbuat baik harus menjadi kesenangan. Dan dengan demikian, tanpa terasa, karakter dan perilaku kita terbentuk menjadi pribadi yang selalu bersedia berbuat baik. Kita bukan saja merasa berdosa, tetapi sesungguhnya kita berdosa jika kita tahu bagaimana harus berbuat baik, namun tidak melakukannya. Seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tentu saja kita tidak ingin menjadi berdosa karena tidak berbuat baik. Sebaliknya kita rindu untuk dapat selalu berbuat baik karena telah menjadi kesenangan hidup, sehingga menyenangkan hati Tuhan yang juga berarti berkenan kepada Tuhan. Dalam berbuat baik, memang kita dituntut untuk membayar harga dan berkorban dalam berbagai bentuk. Dan ketahuilah, korban-korban demikian berkenan kepada Tuhan. Karena ada tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 16 berkata, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian juga dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, yang tentu tertuju kepada kita juga hari ini, menasihatkan agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik.
Jangan menjadi lemah, mungkin saja karena terpengaruh perkataan atau sikap manusia, situasi dan kondisi, atau harus bayar harga dan berkorban lebih, atau telah berbuat baik tapi tak kunjung ada hasil seperti apa yang diharapkan. Paulus mengingatkan agar jangan menjadi lemah, karena waktunya akan datang. Kita akan menuai. Dalam hal ini bukan berarti kita menuntut pamrih atau ada udang di balik batu ketika berbuat baik. Menuai yang dimaksud bisa identik dengan hukum tabur tuai, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Namun dengan catatan, jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9 hingga 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Suatu hari, seorang pemuda Kristen yang sedang mencari pekerjaan diajak makan oleh pendeta di satu restoran yang mereka belum kenal siapa sih majikannya. Terdorong oleh prinsip dan karakter, berbuat baik merupakan bagian dalam kehidupan. Pendeta tersebut tahu bagaimana harus berbuat baik bagi sang pemuda selama masih ada kesempatan. Pak pendeta itu memberanikan diri berbicara dengan istri bos yang saat itu sedang berada di dekat kasir. Singkat kata, istri bos tersebut langsung menerima dan mempekerjakan pemuda tersebut sehingga ia dari pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan, dapat pemasukan untuk biaya hidup dan komitmennya untuk membayar janji iman dengan gerejanya. Tak lama kemudian, ada lagi seorang kenalan pendeta tersebut memberikan juga pekerjaan lain di pagi hari kepada pemuda tersebut. Sehingga pemasukan pemuda menjadi bertambah sampai ia dapat membayar lunas seluruh komitmen janji imannya lebih awal dari target semula. Betapa bahagia sang pemuda tersebut setelah menerima perbuatan baik dari seorang yang telah memiliki prinsip dan karakter bahwa perbuatan baik adalah kesenangan hidup dan merupakan bagian dalam kehidupannya. Artinya setiap saat ia otomatis tergerak untuk bisa berbuat kebaikan. Kami percaya hati Tuhan pasti sangat disenangkan juga. Sebenarnya bila kita mau, banyak sekali perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Kita tahu bagaimana harus berbuat baik, kepada siapa, di mana, dan kapan untuk berbuat baik. Tetapi jika kita tidak melakukannya, kita menjadi berdosa. Pegang erat dan praktekkan kedua prinsip yang telah dibahas, bahwa berbuat baik harus menjadi kesenangan hidup, sehingga Tuhan juga disenangkan, dan berbuat baik sudah merupakan bagian dari kehidupan tercermin dari karakter dan perilaku kita. Senantiasalah memohon kepada Tuhan agar diberikan hati seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, hati yang selalu berbuat baik bagi umat manusia, dan kita akan menyenangkan Tuhan senantiasa. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
Prinsip yang ketiga, berbuat baik dalam tindakan nyata. Seorang pengusaha muda yang ikut serta di dalam pelayanan tim misi penginjilan ke suatu kota kecil yang agak tertinggal. Pengusaha tersebut sangat terharu, terdorong hatinya oleh belas kasihan kepada warga kota kecil itu karena situasi dan kondisi kota tersebut sangat memprihatinkan. Setelah kembali dari mission trip, pengusaha muda tersebut bersedia mengirimkan dana dan peralatan serta teknologi agar kota kecil itu mendapat pengadaan air bersih yang selama ini tidak tersedia di sana. Pengusaha Kristen ini memang memiliki karakter dan perilaku yang selalu siap berbuat baik karena prinsip bahwa berbuat baik merupakan kesenangan hidupnya dan menjadi bagian dari kehidupannya. Bahkan dengan berbuat baik, hati yang mengasihi sesama dapat dinyatakan dalam perbuatan yang bisa dirasa dan dilihat penerima perbuatan baik itu. Dengan berbuat baik, hati Tuhan pasti disenangkan. Hatinya serta hati orang lain yang menerima perbuatan baik itu juga pasti sangat disenangkan dan dibahagiakan. Jadi, ia tidak hanya mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa agar mereka diselamatkan, tetapi perbuatan baik yang diperbuatnya adalah pencerminan dari cinta kasih Tuhan yang telah dialaminya. Ia rindu membagikan cinta kasih Tuhan kepada sesama, terlepas daripada siapapun mereka itu. Memang mudah untuk berkata dan menghimbau, bahkan mengajar orang lain untuk berbuat baik. Jika sekedar kata-kata, tidak akan menghasilkan guna yang dapat terlihat, dilihat, dan dirasa dengan nyata. Manusia zaman kini tidak terlampau tertarik mendengar apa itu Injil, kabar baik, bila hanya sebatas kata-kata. Manusia cenderung membuka mata sampai terbelalak untuk bisa melihat dan memberi hati untuk merasakan apa yang disebut dengan Injil, kabar baik itu, apalagi bersumber dari orang yang baik dan berbuat baik karena memiliki Tuhan Yesus yang baik. Salah satu bentuk dari perbuatan baik adalah kasih, mengasihi, merupakan hukum yang utama yang tertulis di dalam kitab suci. Yakobus pasal 2 ayat 8 mengingatkan kita, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Mengasihi sesama tidaklah berdampak jika hanya diperkatakan tanpa dibuktikan dalam tindakan perbuatan nyata. Seperti apa yang Yohanes katakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Seorang ibu sedang sedih, panik, dan bingung ketika anaknya harus opnam di rumah sakit dalam keadaan kritis karena demam berdarah. Karena ada halangan, teman ibu tersebut yang adalah seorang pendeta meminta adik perempuannya untuk mendoakan dan menemani mereka di rumah sakit. Sekalipun belum kenal, bukan sanak keluarga, namun adik perempuan itu memang memiliki hati dan karakter yang selalu rindu mengasihi sesama dalam tindakan. Ingin selalu berbuat baik karena sudah merupakan karakternya bahwa berbuat baik adalah kesenangan dan bagian dari kehidupannya. Tanpa terasa, ia menemani ibu tersebut melewati sepanjang hari dan malam, bahkan sampai anak sang ibu tersebut melewati masa kritis hingga sembuh. Landasan yang paling mendasar sehingga adik perempuan ini mau berbuat baik sedemikian adalah ia memiliki kasih Kristus yang mendorong dan menguasainya, sehingga dengan tanpa pertimbangan macam-macam ia rela berbuat baik terhadap sesama karena mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri, mengasihi dalam tindakan perbuatan nyata kepada sesama yang sedang membutuhkan. Padahal adik ini berhak untuk berdalih alasan karena ibu tersebut bukan teman dirinya, melainkan teman dari kakaknya atau belum kenal baik, lagi sibuk, tidak mampu menemani dan lain sebagainya. Namun ia tidak beralasan sedikitpun, hanya taat dan mengasihi tanpa pamrih terhadap sesama manusia, terlepas dari siapapun dia.
Bersyukurlah karena saat itu ia telah menunjukkan perbuatan baik yang berlandaskan kasih kepada sesama tanpa terbataskan oleh logika dan tradisi umum. Tak lama kemudian adik ini terpanggil juga oleh Tuhan untuk menjadi seorang pendeta. Dan setelah mengabdi dengan setia dan maksimal sebagai pendeta beberapa waktu lamanya, adik ini telah berpulang ke rumah Bapa di surga beberapa bulan yang lalu. Kami yakin semua pengabdian, jerih lelah, pelayanan, kasih yang ditunjukkan dalam perbuatan baik selama dia hidup sudah pasti menyertainya ke dalam hidup yang kekal berupa upah mahkota. Sungguh ini merupakan suatu teladan yang indah yang patut dicontoh oleh kita semua. Titus pasal 2 ayat 7a berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Janganlah kita menjadi orang yang banyak berdalih alasan sehingga merasa tidak perlu dan tidak pernah mau berbuat baik selama hidup di dunia fana ini. Hidup ini singkat, kesempatan terbatas. Kedatangan Tuhan Yesus kembali sudah amat sangat dekat. Jadilah anak Tuhan yang benar dan bijak. Selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah terhadap sesama, terlepas dari mereka orang baik, orang jahat, miskin atau kaya, buta huruf atau cerdik cendekiawan, sudah kenal atau belum kenal, tetangga atau orang di tempat yang jauh. Cermatilah ayat-ayat firman Tuhan berikut ini untuk menjadi acuan dan landasan agar kita siap sedia untuk selalu berbuat baik terhadap sesama, karena berbuat baik merupakan kesenangan dan menyenangkan Tuhan. Berbuat baik merupakan bagian dari kehidupan. Berbuat baik merupakan pencerminan kasih kepada sesama. Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita, bahkan orang yang membenci kita pun, kita harus mengasihi dia, berbuat baik kepada mereka. Ya, jadi kalau manusia secara kedagingan, kita akan mengasihi orang yang baik dengan kita. Mana mungkin kita akan mengasihi orang yang membenci kita. Tetapi yang Tuhan mau justru ada perbedaan. Kita harus tampil beda. Mengasihi bukan hanya kepada orang yang baik dengan kita, tapi juga orang yang membenci kita pun kita mengasihi mereka dan kita berbuat baik kepada mereka. Ya, pernah suatu kali waktu saya masih pengusaha, ada seseorang yang paling ditakuti dan paling dibenci oleh warga di sekitar tempat kami. Orang tersebut keluar masuk penjara sudah seperti makan nasi sehari-hari. Masuk sebentar, dihukum, tidak lama kemudian keluar, tetap berbuat kriminal lagi. Nah, orang itu sangat menyeramkan dan sangat banyak orang tidak suka kepadanya. Setiap kali kalau dengar orang tersebut sudah keluar penjara, semua gembok pintu digembok dengan double dan semua jaga pintu jangan sampai terbuka. Namun terhadap orang demikian, saya terdorong untuk mengasihinya. Saya ajak dia makan di warteg. Saya juga ajak dia masuk ke dalam mobil saya, ajak dia pergi untuk ikut KKR di Istora Senayan saat itu. Saya belikan dia baju yang tangan panjang karena lengannya semua penuh dengan tato. Dan saat sampai ke tempat Istora Senayan, dia mendengarkan firman Tuhan, dia ikuti ibadah, dan dia senang bawaannya. Sehabis selesai perjalanan pulang, saya tanya bagaimana rasanya. Ya bahagia, dia bilang, saya senang, bos kok mau terima saya duduk semobil dengan bos lagi, dan lain sebagainya. Nah, orang demikian, ya dibenci. Dan mungkin dia selama ini juga membenci kita. Tapi kita berbuat baik dengan dia. Saya peringatkan pada dia, tidak usah kamu minta uang sama saya. Tidak usah kamu minta makan. Setiap saat kalau saya lihat kamu, saya tergerak, saya akan kasih uang atau saya kasih makan. Itu namanya berkah buat kamu. Dan dia senang mendengar demikian. Dan suatu hari dia berkata pada saya, kalau ada orang mengganggu bos, minta orang itu lengkahi mayat saya. Saya pikir ya orang ini ya bisa saja ngomong, ya bisa aja gombal. Tapi orang demikian biasanya dia pegang komitmen. Dan sungguh ya sangat disayangkan orang tersebut tidak lama kemudian
karena berbuat salah lagi. Akhirnya dia meninggal dunia. Ya, Lukas pasal 6, 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tuhan Yesus mengajar dan menegaskan kepada kita. Kita berbuat baik, jangan pandang bulu. Ya, baik dia orang baik yang berbuat baik pada kita, ataupun orang yang berbuat jahat terhadap kita. Ya, ini dia. Tuhan ingin kita tampil beda. Orang berdosa di dunia aja tahu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Masa kita sama dengan mereka? Kita harus menunjukkan kita berbuat baik. Baik kepada orang baik yang berbuat baik. Atau kepada orang yang berbuat jahat terhadap kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Ya, ini tulisan Paulus kepada Timotius. Agar dia memperingatkan orang-orang kaya. Agar mereka bisa berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ya, banyak kali waktu masih belum kaya, orang suka berbuat baik. Tapi sekali kaya, malah sulit untuk berbuat baik. Ini kenyataan yang bisa kita temukan sehari-hari. Namun yang Tuhan inginkan ialah kita jadi orang kaya, tapi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kita mau berbuat baik. Baik dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan miskin, kita tetap mau berbuat baik. Apalagi kita telah diberkati menjadi kaya untuk kita senantiasa bisa berbuat baik. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Sebab terlebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, ini mengatakan pada kita bahwa dalam berbuat baik bisa saja kita menderita kerugian materi, menderita karena disalahpahami, menderita secara moral, atau menderita ya dirugikan dan lain sebagainya. Ya, hal ini kami pernah alami. Kami pernah menolong orang yang perusahaannya punya masalah, lalu masalah tersebut terselesaikan dengan baik. Dan bukannya dibalas dengan baik, ya, hutang bank boleh terselesaikan, bukannya diingat kebaikan yang kita lakukan, tapi malahan dia marah dengan kita, dia salah paham dengan kita, bahkan mengatakan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Tidak membuat kita surut untuk niat berbuat baik kepada orang tersebut, orang yang sama. Suatu hari perusahaannya juga mengalami masalah. Masalah itu pelik sampai dia terbingung-bingung bagaimana bisa mengatasinya, sampai perusahaan itu harus ditutup sementara. Namun oleh kasih karunia Tuhan, kami tergerak berbuat baik lagi, menolong dia. Akhirnya perusahaan itu bisa dibuka kembali. Dan setelah dibuka kembali, ya dia bisa meneruskan usahanya, dan dia bukannya bersyukur, bukannya dia berterima kasih, mengingat perbuatan baik yang telah kita lakukan. Malah kita dituduh atau difitnah dengan kata-kata yang sangat tidak baik, perilaku yang sangat menyakitkan. Namun Tuhan ajar kita, lebih baik kita menderita karena kita berbuat baik, daripada kita menderita karena berbuat jahat. Dan itu sudah memang lumrah dan harus terjadi. Karena berbuat jahat, pasti ada balasan jahat. 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dan ini juga adalah suatu peringatan buat kita. Untuk kita bisa mencerminkan ciri kita sebagai anak Tuhan yang telah mengenal Allah, yang telah melihat Tuhan, yang telah merasakan kasih karunia, kasih yang luar biasa dari Tuhan. Jadi kita jangan tiru orang-orang yang jahat, tapi tiru yang baik. Karena orang yang berbuat baik, itulah orang yang berasal dari Tuhan. Orang yang berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Tuhan dan dia tidak kenal Tuhan. Ya, tidaklah cukup jika hanya kita mendengar pembahasan tema mengenai berbuat baik. Seharusnya lah kita bertekad, kita merindukan dan memohon kepada Tuhan agar diberikan hikmat,
kekuatan, dan ketekunan, dan kemampuan agar kita sekalipun sempat gagal, tidak berdaya, atau pernah patah semangat, kecewa, namun sekali Tuhan curahkan kekuatannya, kita dapat terbang tinggi, bagaikan Raja Wali yang tak terkalahkan oleh apapun, oleh siapapun, sehingga kita dapat bertahan dan berhasil untuk tetap berbuat baik senantiasa selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Ya, sedemikianlah telah kita dengar bersama prinsip-prinsip berbuat baik untuk bisa bertahan, untuk bisa berhasil, dan langgeng tekun untuk berbuat baik adalah jadikan perbuatan baik adalah kesenangan bagi hidup kita. Bahkan kesenangan tersebut bisa menjadi menyenangkan orang lain, lebih-lebih lagi bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua prinsipnya adalah kita harus jadikan berbuat baik sebagai bahagian dari kehidupan kita. Sehingga tidak perlu disuruh, dipaksa, terpaksa, atau memaksa diri untuk berbuat. Karena secara lahiriah, secara natural, ya, secara alamiah, itu sudah merupakan karakter dan perilaku kita. Setiap saat kita terdorong, tergerak, kita lakukan berbuat baik. Karena ini adalah bagian dari kehidupan kita. Dan lebih dari itu, berbuat baik harus dalam tindakan nyata, sehingga bisa dilihat dan terlihat dan bisa dirasakan. Bukan lagi kita tutup-tutupin, tidak usah ditutupin, tapi tidak usah juga diekspos dan digembar-gemborkan, bukan. Namun perbuatan baik kita menjadi satu ciri kita sebagai terang, kita sebagai garam, kita sebagai bintang-bintang yang bercahaya, kita sebagai saksi Kristus, dan kita bisa dipakai Tuhan untuk hidup yang berarti, bernilai, berdampak kepada sesama manusia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pewahyuan-Mu dengan apa yang kami dengarkan tadi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami untuk memiliki dan menerima dengan baik prinsip-prinsip dalam berbuat baik ini. Dan kami jadikan prinsip itu sungguh kami aplikasikan di dalam kehidupan nyata kami, bukan sekedar pengetahuan, tapi kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua supaya bukan hanya mendengar lalu melupakan. Tapi setelah kami mendengar, kami mencamkan dalam hati kami merenungkan kami mohon kekuatan daripada-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan, karena kami telah menjadikan berbuat baik adalah kesenangan bagi hidup kami. Bisa menyenangkan orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Berbuat baik adalah bagian dari kehidupan kami. Dan kami bukan hanya berbuat baik dalam perkataan, tapi dalam tindakan nyata. Dengan demikian Tuhan, kehidupan kami ini di dalam dunia yang sementara dan fana ini, kami boleh menjadi agen-agen kasih-Mu untuk bisa menjangkau lebih banyak orang dengan kabar baik Injil yang menyelamatkan. Dan bukan hanya diperkatakan, tapi kami boleh di dalam perbuatan nyata dengan kesaksian hidup yang bisa mencerminkan hidup kami yang sudah diubah Tuhan oleh kasih Tuhan yang luar biasa, oleh perbuatan baik oleh Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang baik itu senantiasa ada bersama kami, sehingga kami dimampukan untuk berbuat baik dan membuat orang lain yang tidak baik menjadi baik, dan mereka pun memiliki Allah yang baik, sehingga mereka senantiasa pun bisa melipat gandakan lagi perbuatan baik kepada sesama manusia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, sempurnakan semua yang telah kami dengarkan ini, dan boleh menjadi berkat rohani bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Saatnya aku mendoakan untuk Anda yang ada masalah dengan mata. Mata tiba-tiba memerah, tiba-tiba ada halangan-halangan, dan divonis harus di laser atau dioperasi. Mari saat ini tumpang tanganmu di atas matamu. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya dan kami doakan janji-Mu, tumpang tangan untuk orang sakit disembuhkan. Saat ini mereka yang terganggu matanya dan divonis harus di laser, bahkan harus dioperasi. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkannya dengan kuasa-Mu. Oleh bilur Yesus, penyakit mata disembuhkan. Oleh kuasa Yesus, saat ini kami rasakan kuasa-Mu menjamah matanya, sehingga mata yang telah divonis demikian akan segera diperiksa kembali, dan ternyata mujizat sudah terjadi. Matanya pulih kembali, sembuh, dan tidak ada halangan lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami terima berkat-Mu, kuasa mujizat terjadi oleh Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Anda yang sangat-sangat sakit di bagian dengkul, sudah 4 bulan engkau menderita sakit sekali, sudah diperiksa dokter dan lain sebagainya, makan obat namun tak kunjung sembuh. Saat ini kamu rasakan kuasa Tuhan. Taruh 2 tanganmu di atas 2 lututmu. Kita berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga lutut yang sakit, walaupun sudah berobat dan sudah diperiksa dokter, namun masih tetap menderita sakit tersebut. Saat ini kami doa dalam nama Yesus, tumpang tangan di atas lutut, dan Tuhan kuasa-Mu mengalir, jamah, sehingga lututnya tidak sakit lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Saya doakan untuk Anda yang divonis kanker prostat. Jangan takut. Tuhan sanggup melakukan mujizat bagimu. Jika engkau percaya, engkau lihat kemuliaan Tuhan. Taruh tanganmu di bagian pusarmu saja. Kita berdoa, Tuhan, mereka yang mengalami kanker prostat, aku berdoa, Tuhan, Engkau lakukan mujizat bagi dia. Dan dia boleh mengalami kuasa-Mu yang melampaui segala kemampuan manusia. Engkau sanggup mengangkat, cabut sampai ke akar-akarnya semua kanker yang ada di prostatnya, sehingga dia boleh luput daripada mara bahaya, luput daripada operasi, dan dia boleh sembuh. Prostat cancer sembuh di dalam nama Yesus. Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya doakan Anda yang dua telinga
mendenging sejak 3 bulan yang lalu sampai hari ini. Makan obat, berobat, dan tidak kunjung sembuh. Datang dan pergi. Saat ini Anda sedang merasakan dengingan suaranya terjadi. Dengan jari telunjukmu dua-duanya, taruh di atas lubang telingamu, kita berdoa. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan perintahkan dengingan di kedua kuping saat ini berhenti dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya untuk sebentar, tapi untuk seterusnya. Tidak akan datang lagi suara dengingan bising itu dalam nama Yesus. Jadi sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, sekarang kita sama-sama bawa semua pergumulan, masalah, keperluan, kerinduan kita, dan segala masalah apapun, baik ekonomi, keuangan, kehidupan keluarga, kesehatan, atau kesehatan orang tua dan keluarga. Mari kita bawa pada Tuhan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Saya sehati dengan Anda berdoa. Kita minta Tuhan lakukan mujizat. Mari Tuhan, Kau lihat semua umat-Mu yang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Sakit penyakit disembuhkan. Mereka bergumul dengan sakit penyakit apapun juga Tuhan saat ini. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka mempunyai bawa persoalan masalah apapun juga yang mereka gumulkan selama ini. Kerinduan hati, baik masalah-masalah ekonomi, masalah pekerjaan, usaha, maupun masalah keluarga, masalah masa depan, pasangan hidup, masalah keturunan. Oh Tuhan, Engkau lakukan mujizat bagi mereka, karena Engkau berjanji, jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kami terima mujizat terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami terima kesembuhan, kami terima jalan keluar, kami terima kelepasan, kami terima mujizat yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami terima berkat-Mu. Dan Tuhan, kami pada akhirnya, kami mau sudahi acara program All by Grace yang ke-100 ini. Pada saat ini juga, Tuhan, Engkau berkati, sempurnakan apa yang telah kami dengarkan dan kami saksikan. Dan biar kami semuanya boleh dibangunkan iman kami, hidup rohani kami boleh bertumbuh di dalam Dikau. Bahkan mujizat-mujizat boleh kami alami dalam kehidupan nyata kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus yang telah memimpin, memulai, dan menyertai program All by Grace hingga saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan saatnya Tuhan kami mau siap terima berkat-Mu. Mari umat Tuhan, ulurkan tangan, tadakan, buka hati, terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan kuasa Roh Kudus yang akan membangkitkan iman dan memimpin hidup kita ke dalam alam supernatural. Ini semua akan menjadi berkat bagi kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya terima berkat Tuhan, kita bersama-sama mengaminkannya. Amin. Dengan demikian kita berakhir sampai di sini program All by Grace yang ke-100. Kita berjumpa kembali di Jumat mendatang di waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat
Dengarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.